Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Alifata dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Oh ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang atmosfer dan dinamika bumi. Kalian tahu kan nih, apa sih atmosfer dinamika bumi ini? Apa ya? Kalian nggak tahu? Ayo kita cari tahu apa itu atmosfer dan dinamika bumi. Atmosfer secara sederhana adalah lapisan gas yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Atmosfer berasal dari kata Yunani, yaitu atmos dan spaira, yang artinya udara dan bulatan. Oleh karena itu, atmosfer adalah lapisan gas atau uap air yang menyelimuti atau melingkari seluruh permukaan bumi. Lapisan atmosfer ternyata memiliki 5 lapisan loh teman-teman. Apa saja sih 5 lapisan atmosfer tersebut? Penasaran? Ayo kita cari tahu. Lapisan pertama adalah lapisan troposfer. Kalian tahu nggak nih, apa sih lapisan troposfer itu? Tidak tahu? Ayo kita cari tahu apa itu lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah lapisan yang paling rendah dari seluruh lapisan atmosfer serta tempat terjadinya cuaca dan iklim. Lapisan troposfer juga menjadi tempat untuk kapal terbang melintas. Lapisan troposfer ini juga ternyata memiliki peran penting loh dalam kehidupan yang ada di bumi ini. Kenapa? Karena lapisan ini memiliki banyak oksigen yang akan mempengaruhi kehidupan hewan-hewan maupun kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Lapisan ini juga mempunyai banyak uap air yang merupakan salah satu unsur dari cuaca dan iklim. Contohnya adalah musim atau iklim salju dan turunnya hujan. Yang kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini juga ternyata memiliki peran penting loh teman-teman dalam kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Kalian tahu gak nih kenapa lapisan ini sangat penting? Kalian gak tahu? Ayo kita simak mengapa lapisan ini merupakan salah satu lapisan yang paling penting. Karena lapisan ini mempunyai lapisan yang bernama lapisan ozon. Lapisan ozon mempunyai fungsi yaitu sebagai melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Lapisan troposfer ini merupakan lapisan kedua setelah lapisan troposfer dari seluruh lapisan yang ada di atmosfer ini. Lapisan stratosfer ini mempunyai ketinggian dari 12 km sampai 50 km. Kalian tahu gak nih apa sih lapisan ozon itu? Lapisan ozon adalah lapisan yang memiliki kandungan 3 oksigen. Lapisan ozon ini nantinya akan menyerap dan memantulkan kembali radiasi matahari yang datang ke permukaan bumi. Tidak terbayangkan ya teman-teman, jika tidak ada lapisan ini, kulit kita akan merasa terbakar ketika kita menerima langsung radiasi matahari yang datang ke permukaan bumi ini. Yang ketiga ada lapisan mesosfer. Apa sih lapisan mesosfer itu? Lapisan mesosfer adalah lapisan yang berfungsi untuk melindungi bumi dari benturan-benturan benda luar angkasa. Karena lapisan ini memiliki suhu yang sangat dingin, sehingga benda-benda luar angkasa yang masuk ke permukaan bumi akan terpecah dan menjadi batuan-batuan kecil. Lapisan mesosfer ini memiliki ketinggian dari 55 km sampai 80 km. Lapisan selanjutnya adalah lapisan termosfer. Oh iya, sebelumnya kalian tahu kan nih apa sih yang dimaksud lapisan termosfer itu? Ayo, kalian tahu tidak? Jangan-jangan kalian pernah memikir lapisan termosfer itu seperti termos panas yang ada yang sering kita pakai loh.
Ternyata bukan itu ya teman-teman. Lapisan termosfer atau biasa disebut lapisan ionosfer karena di lapisan ini terjadi proses ionisasi gas-gas oleh radiasi sinar matahari. Oh iya, kalian tahu gak nih apa itu ion? Ion adalah udara yang bermuatan listrik atau biasa disebut dengan lapisan D. Ion ini terbentuk karena adanya sinar ultraviolet yang bertemu dengan elektron bermuatan negatif. Karena proses ionisasi inilah, gelombang radio yang dipancarkan dari suatu tempat dipantulkan kembali ke seluruh tempat yang ada di permukaan bumi, yang nantinya pantulan gelombang radio ini akan digunakan sebagai aktivitas komunikasi. Oleh karena itulah, kita sampai saat ini bisa bertelepon dan berbincang dengan orang. Lapisan termosfer ini memiliki ketinggian dari 85 km sampai 500 km. Selanjutnya, lapisan terakhir adalah lapisan eksosfer. Apa sih lapisan eksosfer itu? Lapisan eksosfer adalah lapisan terluar dari seluruh lapisan atmosfer yang ada di bumi ini. Lapisan ini mempunyai gas hidrogen dan memiliki kerapatannya yang semakin menipis. Pada lapisan ini terdapat dua fenomena yang sering terjadi. Fenomena ini dinamakan fenomena zodiakal dan yang kedua adalah fenomena Gegenscan. Kalian tahu gak sih apa fenomena zodiakal dan fenomena Gegenscan? Kedua fenomena ini terjadi karena adanya pantulan sinar matahari yang bertemu dengan debu meteorit yang ada di lapisan eksosfer ini. Lapisan ini memiliki ketinggian lebih dari 500 km. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan ada 4 fungsi utama dari lapisan atmosfer. Yang pertama adalah pelindung dari radiasi matahari, pelindung dari benda luar angkasa, penyedia oksigen dan karbon dioksida, dan siklus hidrologi. Materi yang selanjutnya adalah dinamika bumi. Kalian tahu gak sih apa itu dinamika bumi? Dinamika menurut bahasa adalah pergerakan atau suatu tenaga yang menggerakkan objek. Oleh karena itu, dinamika bumi adalah tenaga yang menggerakkan permukaan bumi. Pergerakan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi ini. Kira-kira apa ya pengaruh dinamika bumi ini terhadap kehidupan yang ada di sini? Mari kita simak penjelasannya yuk. Yaitu adanya rotasi dan revolusi bumi. Apa sih rotasi dan revolusi bumi itu? Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi memiliki waktu 23 jam 56 menit, 24 jam, atau biasa kita sebut dengan 1 hari. Rotasi bumi memiliki arah dari barat sampai timur atau sesuai arah jarum jam. Karena rotasi bumi inilah mengakibatkan benda-benda langit tampak melakukan peredaran atau perputaran semu harian dari arah timur sampai ke arah barat. Contohnya seperti matahari yang terbit dari timur dan terbenam di arah barat. Rotasi bumi ini memiliki kecepatan sekitar 1670 km per jam atau yang setara dengan 5 kali mobil tercepat yang ada di dunia ini loh teman-teman. Wah, tidak terbayang ya gimana cepatnya rotasi bumi ini dalam porosnya. Ternyata rotasi bumi ini memiliki pengaruh dan manfaat loh teman-teman bagi kehidupan yang ada di bumi ini. Kalian tahu gak nih apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu adanya pergantian siang dan malam. Manfaat siang yaitu menerangi kehidupan dari segala aktivitas yang kita lakukan pada siang hari dan banyaknya oksigen sehingga kita mudah bernapas pada saat siang hari. Manfaat malam hari yaitu suasana yang tenang untuk beristirahat dan udara yang sejuk. Yang kedua ada gerak semu matahari. Gerak semu matahari adalah matahari seakan-akan mengelilingi bumi, namun pada nyatanya bumilah yang mengelilingi matahari.
Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi terhadap matahari pada orbitnya. Revolusi bumi memiliki waktu 365,25 hari, 12 bulan atau 1 tahun. Arah revolusi bumi yaitu berlawanan arah jarum jam. Dampak revolusi bumi. Apa saja sih dampak dari revolusi bumi? Dampak revolusi bumi yang pertama adalah rasi bintang. Rasi bintang merupakan tatanan atau letak-letak bintang pada tiap bulannya yang berubah dan biasa dijadikan ramalan. Yang kedua ada perubahan musim. Perubahan musim ini terjadi karena adanya perbedaan sudut kemiringan bumi terhadap matahari. Sekian penjelasan tentang atmosfer dan dinamika bumi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.